guys, welcome back to my YouTube channel. Tau gak sih, aku tuh aslinya hari ini tuh kayak nggak mood gitu buat ngambil video. Tapi karena aku tuh pengen banget jadi YouTuber gitu kan. Masa iya sih barusan sekali dua kali tag udah males-malesan. Bukan apa-apa gitu ya. Tapi kalian ngeliat gak sih ini jerawat aku? Jerawat aku tuh lagi parah banget. Kayaknya aku tuh terjebak kosmetik abal-abal deh. Untuk kalian, please jangan bully muka aku, apalagi konten aku. Mendingan kalian kalau misalkan punya saran skincare apa yang bagus buat orang jerawat, tulis di kolom komentar ya. Udah deh, aku mau lanjut nge-tag video. Aduh, pakai muka. bensound.com. Sobat Pimel, sebagai makhluk sosial, kita tentu perlu berinteraksi dengan banyak orang. Nah, dalam interaksi ini, kadang kita nemuin kepribadian orang tuh beda-beda. Contoh kecil dalam hal pertemanan. Mungkin kita pernah ngalamin punya teman yang bawaannya selalu happy, selalu ceria dimanapun dan kapanpun gitu kan. Kadang ada juga kita nemuin temen yang dia tuh kayak sensitif, nggak bisa dibicarain dikit langsung gosong mukanya. Ada juga yang dia tuh kayak mukanya tuh flat aja, mau dia lagi sedih, mau dia lagi senang, pokoknya gitu aja mukanya, datar aja kayak jalan tol. Ada juga yang dia tuh kayaknya anaknya egois banget, selalu mau didengar, nggak mau ngalah gitu kan. Nah, tau gak sih teman-teman, ternyata dalam ilmu psikologi kepribadian manusia itu dipelajari secara detail itu kan, termasuk di dalam buku yang dikarang oleh Florence Litter dalam buku Personality Plus. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan nyalain tombol notification-nya agar kalian tahu video-video terupdate dari aku. Tipe pertama adalah sanguinis. Orang sanguinis ini dikenal sebagai sosok yang aktif, optimis, dan humoris. Biasanya dia tuh selalu ceria bawaannya, dimanapun sama siapapun dia selalu ceria kayak gitu, kayak nggak pernah kelihatan punya masalah gitu. Bahkan kita tuh kayak sulit ngelihat dia tuh kira-kira sedihnya kapan sih, emang dia nggak pernah punya masalah ya. Kadang-kadang kita yang ngelihat tuh kayak gitu, memandang orang sanguinis kayak gitu. Nah, untuk orang sanguinis ini, karena dia itu punya selera humor yang tinggi, biasanya dia manfaatin buat dapetin apa ya, kayak dia tuh suka banget jadi pusat perhatian orang-orang. Makanya kadang-kadang dia suka yang lucu, ngebanyol kayak gitu. Orang sanguinis ini dikenal sebagai orang yang humble, mudah bergaul, jadi temannya tuh banyak. Dan kalau misalkan ketemu sama orang baru, dia tuh nggak malu buat mulai obrolan duluan kayak gitu. Kadang dia tuh kesannya suka malu-maluin sih kalau orang sanguinis, karena dia tuh terbuka, ceplas-ceplos terus, dan ya udah apa adanya gitu loh anaknya kalau misalkan sanguinis. Terus kalau misalkan di perkumpulan, di komunitas nggak ada dia tuh kayak ngerasa kayak krik-krik gitu loh, kayak sepi gitu, karena dia tuh orangnya bisa menghidupkan suasana, bisa merubah suasana yang tadinya krik-krik jadi WKWK kayak gitu. Nah, terus apalagi ya, aku mau bahas apa lagi ya tentang sanguinis. Oh ya, kekurangan dari sanguinis ya, orang si sanguinis ini meskipun dia kelihatannya kayak ceria, dia juga punya kekurangan teman-teman. Dia tuh suka banget, gampang banget percaya sama orang lain, jadi kadang-kadang dia banyak dimanfaatin. Makanya kalau misalkan jadi orang yang sanguinis jangan terlalu percaya ya, karena dia itu tadi orang terlalu terbuka, jadi kadang-kadang ya udah semua orang asal-asalan aja percayanya kayak gitu. Terus yang kedua, dia tuh orangnya bosenan, susah banget yang namanya istiqomah. Pokoknya karena dia suka dengan suatu hal yang baru, kadang-kadang kegiatannya tuh berubah-ubah gitu, nggak bisa istiqomah gitu. Terus orang yang sanguinis juga, dia tuh kayak kesannya tuh dikenal sebagai sosok yang lebay gitu. Kadang ada situasi yang biasa aja sama dia tuh kayak dilebih-lebihin kayak gitu. Ya itu tadi tujuannya kadang-kadang untuk mengundang simpatik orang gitu kan, untuk menjadi pusat perhatian orang. Kadang-kadang dia suka agak-agak lebay gitu anaknya, bikin kita risih. Kepribadian yang kedua itu koleris. Koleris ini dikenal sebagai orang yang keras kepala, logis, dan emosional gitu.
Kalau orang yang koleris ini dia itu tipikal orang yang maunya mimpin, gak mau disuruh-suruh, terus egois. Kadang-kadang dia tuh selalu maunya didengar, jarang mau ngedengerin omongan orang lain kayak gitu. Kalau si sanguinis itu kan dia pembawaannya ceria, tapi kalau si koleris ini dia kaku kayak kanebo kering. Dia tuh kayak yang apa ya, karena dia tuh sosok orang yang workaholic gitu kan, gila banget sama kerja. Kadang-kadang dia itu suka, ini aku kasih kekurangannya dulu ya, kekurangan dari orang koleris itu kayak gitu, karena dia terlalu workaholic, suka kerja banget. Kadang-kadang tuh kayak waktu sama keluarga, waktu sama sahabat, sama teman-teman tuh jadi kurang kayak gitu. Jadi tuh kayak menurut dia tuh apaan sih, nggak penting, penting kan juga kerja kayak gitu. Jadi kesana kayak si sosok koleris ini tuh dikenal kaku gitu, nggak bersosialisasi. Terus orang koleris ini juga emosional, karena kalau misalkan dia keinginan yang nggak dituruti, kadang-kadang dia tuh bisa langsung emosi kayak gitu. Terus dia juga keras kepala, dia nggak suka banget sama sesuatu yang berbau apa ya, kayak melo-melo tuh nggak suka, yang mengundang air mata, drama-drama gitu dia nggak suka. Apalagi yang berbau perasaan, dia paling nggak suka. Kamu kalau misalkan ngadepin orang koleris harus pakai logika. Kalau misalkan nggak pakai logika, dia nggak akan mau terima kayak gitu, karena dia tuh apa-apa tolak ukurnya adalah logika gitu. Itu kekurangan dari orang koleris. Tapi orang koleris juga punya kelebihan loh sobat female. Kelebihannya, orang koleris itu dia punya visi misi hidup yang jelas. Pokoknya dia itu orangnya terstruktur gitu loh. Kayak punya planning masa depan yang jelas. Terus dia tuh orangnya gigih, giat, terus pokoknya gak gampang menyerah. Dan dia itu bisa mengambil keputusan, baik itu di waktu-waktu apa ya, terdesak, itu dia bisa ngambil keputusan. Gak heran orang dengan tipe koleris ini sering banget dijadikan sebagai pemimpin kayak gitu, karena dia dianggap bisa mengambil keputusan saat terdesak dengan apa ya, dengan kemampuan dia menganalisa secara logika itu tadi gitu. Kepribadian selanjutnya ada melankolis. Nah, orang melankolis ini dikenal dengan orang yang serius, tekun, dan sensitif gitu. Kalau misalkan orang melankolis ini berbanding terbalik sama si sanguinis. Kalau sanguinis kan terbuka, tapi kalau melankolis ini dia lebih cenderung tertutup. Dia orangnya perfeksionis, suka melakukan sesuatu itu secara teratur, dan dia tuh serba salah sih kalau misalkan ngadepin orang melankolis. Melankolis itu bawaannya seujon mulu gitu. Kadang kalau misalkan dia kan orangnya tertutup, kadang kalau misalkan diajak kayak diajak ngobrol gitu, pasti bawaannya kayak apaan sih, gak penting banget kayak gitu kebanyakan. Terus kalau misalkan ada orang yang menghibur dia gitu kan, itu ntar malah jatuhnya diseujonin sama dia. Dia orang pasti punya maksud lain deh, kayak diseujonin gitu loh. Itu orang-orang melankolis biasanya kayak gitu. Dia suka banget yang namanya menyendiri, kegiatan-kegiatan yang sendiri itu dia suka banget. Dia lebih ngerasa kayak bisa explore diri dia tuh kalau lagi sendiri kayak gitu. Dia nggak suka jadi pusat perhatian banyak orang, nggak suka. Tapi diam-diam si melankolis ini juga orangnya kayak keras kepala kayak gitu, dan dia juga orangnya mau didengar kayak gitu. Nah terus kalau orang melankolis ini dia juga sosok apa ya, sosok yang cinta banget sama keluarganya, sosok keibuan. Terus kadang-kadang dia tuh kayak yang orangnya tuh suka tertekan sendiri, karena dia terlalu mengkhawatirkan hidup dia gitu loh. Kayak misalkan dia ada aja ketakutan-ketakutan yang dia buat gitu. Mungkin karena dia itu sosok yang perfeksionis, jadi kadang-kadang dia suka tertekan dengan apa yang dia bikin kayak gitu. Terus orang orang melankolis ini biasanya dia karena dia suka kegiatan yang menyendiri, biasanya sih dia tuh punya kemampuan linguistik gitu loh. Kayak misalkan dia pinter kayak buat tulisan, nulis, bikin kata-kata. Dia lebih suka mengungkapkan sesuatu itu dengan kata-kata dibandingkan dengan lewat tulisan gitu kan, dibandingkan dengan lisan kayak gitu. Nah terus
Kalau misalkan nih ada gambaran kalau orang melankolis nanti jadi sosok ibu, biasanya dia tuh kayak orang yang apa ya, serba ngelarang anaknya gitu loh. Pokoknya anaknya tuh bener-bener dididik sesuai dengan kemauan dia, sesuai dengan perfeksionis. Misal kadang-kadang kalau orang dengan tipe melankolis kalau jadi ibu di tengah pandemi mungkin bisa, "Nak, kamu tadi jajan di mana? Kamu pasti jajan sembarangan ya. Tadi itu yang jualan pakai masker nggak? Pakai sarung tangan nggak? Pakai hand sanitizer nggak? Terus tempatnya bersih nggak? Terus giginya kuning-kuning nggak? Rajin mandi nggak?" Sampai sedetail-detail mungkin. Biasanya sosok ibu melankolis itu kayak gitu, bener-bener memperhatikan detail anaknya, jangan sampai anaknya itu nggak perfeksionis gitu loh. Oh my god, stres juga ya kalau misalkan punya ibu yang melankolis. Tapi biasanya sosok ibu yang melankolis itu justru yang berhasil membimbing anaknya, karena dia tahu bener bakat anak tuh harus dikemanain, harus dikelola kayak gimana. Orang melankolis itu biasanya tahu. Itu dia itu dia si melankolis. Kalau misalkan kalian menyikapi orang yang melankolis, ya udah, dia kan suka banget mengerjakan sesuatu secara berulang-ulang. Dia kan anaknya tekun, istiqomah gitu kan. Jadi kadang-kadang ya udah, kalian jangan anggap apaan sih tuh kerjaannya begitu mulu, jangan digituin. Kalau orang melankolis itu emang sifat dia tuh begitu, suka mengulang-ulang sesuatu yang dia suka gitu kan. Selama itu positif, biarin aja kayak gitu. Dia anaknya kayak baperan gitu loh kalau orang yang melankolis. Kadang-kadang suka terlalu bawa perasaan anaknya. Nah, kalian yang tipe melankolis, kalian itu direkomendasikan untuk jadi guru, karena kalian kayak mengerti banget kan, perfeksionis tuh. Kayak dia kenal banget sesuatu secara dasar-dasar itu, kenal sampai akar-akarnya tuh dia tahu gitu kalau melankolis. Terus kalian juga cocok jadi teller, jadi apa ya, jadi profesi-profesi yang dia tuh membutuhkan ketekunan, ketelitian. Itu kalian cocok banget gitu. Pokoknya orang melankolis ini ditempatinnya bukan di orang lapangan deh, jangan di orang lapangan, karena kalian ntar akan ngerasa nyaman dan tertekan kalau misalkan kerja di lapangan. Tipe kepribadian yang terakhir adalah plekmatis. Plekmatis ini dikenal sebagai sosok yang sabar, teratur, dan tenang pembawaannya. Kalau kalian, seperti yang aku bilangin di awal, kalau kalian punya temen yang dia itu mukanya datar, mau dia lagi seneng, mau dia lagi sedih gitu tuh, pokoknya kelihatannya mukanya datar aja, flat aja kayak jalan tol. Nah itu biasanya dia tipe kalian plekmatis. Dia tuh paling gak suka jadi pusat perhatian, pokoknya dia kerjaannya di belakang layar. Padahal kadang-kadang nih ya, kekurangan dari si plekmatis ini, aku mulai dari kekurangannya ya. Kekurangan dari plekmatis ini, dia itu sulit untuk memotivasi diri dia sendiri gitu kan. Mungkin dia bisa jadi orang yang memotivasi orang lain, tapi buat motivasi diri dia sendiri tuh dia kadang suka merasa kesulitan kayak gitu. Terus dia orangnya kan minderan, nggak percaya diri, padahal dia tuh punya potensi tapi sukanya di belakang layar. Biasanya dia tuh suka kesenggol sama orang-orang yang sanguinis. Kalau si sanguinis kan bisa nggak bisa dia modal percaya diri, jadi kelihatan orang, sepandangan orang tuh kayak orang sanguinis cemerlang gitu kan. Padahal si plekmatis ini kalau dia bisa kayak sanguinis percaya diri, yakin deh dia pasti akan bisa lebih berkembang. Karena kadang-kadang orang plekmatis ini kepercayaan dirinya tuh bener-bener rendah gitu, ngerasa dirinya tuh kayak, aku mah apa atuh cuman bubuk rempeyek, aku mah apa atuh cuman bubuk rengginang, pokoknya kebanyakan aku mah apa atuh kayak gitu anaknya. Terus kalau si plekmatis ini, dia tuh orangnya suka lari dari masalah. Kadang-kadang dia kan orangnya nggak mau, sulit untuk menerima perubahan gitu kan. Maunya tuh segala sesuatu tuh berjalan dengan lancar, aman, damai kayak gitu. Padahal kan kenyataannya nggak bisa dong. Kadang-kadang kita kan punya masalah juga yang harus diselesaikan. Nah kalau orang plekmatis ini biasanya cenderung menganggap, udahlah biarin aja lah, biarkan masalah itu selesai seiring berjalannya waktu. Nah biasanya kebanyakan tuh orang-orang pragmatis kayak gitu, jadi kesana kayak lari dari masalah, nggak mau nyelesain kayak gitu. Tapi teman-teman, kelebihan dari si pragmatis ini, dia tuh orangnya sabar banget, mengayomi, dan selalu jadi penengah. Kalau misalkan ada si koleris,
suka ribut nih sama si melankolis. Kadang-kadang sosok plekmatis ini suka jadi kayak penengah. Udah nggak boleh kayak gitu, aku yang salah. Pokoknya dia suka borong kesalahan orang kayak gitulah, saking dia legowo banget anaknya. Nah, orang dengan tipe plekmatis ini juga dikenal sebagai sosok yang teratur, tekun, dan dia sabarnya pol banget. Untuk kalian yang punya tipikal plekmatis ini, kalian itu sangat disarankan punya profesi sebagai guru juga bagus. Pokoknya sih 11-12 kayak melankolis sih, karena dia tuh punya sifat dasar yang tekun, teliti, sabar kayak gitu. Cocok kerja di belakang layar sama kayak melankolis, karena dia nggak suka jadi pusat perhatian orangnya gitu. Nah, kira-kira kalian masuk ke tipe ini nggak? Oke Sobat Female, itu tadi 4 kepribadian menurut Florence Peter dalam bukunya Personality Plus. Kira-kira kalian masuk ke kepribadian yang mana ya? Setelah kalian tahu kepribadian kalian apa, semoga kalian kedepannya bisa lebih mengoptimalisasi potensi diri kalian. Dan setelah kalian juga tahu kepribadian teman kalian apa, semoga tidak ada lagi miskomunikasi. Kalian bisa lebih memaklumi bahwa setiap kepribadian itu punya kekurangan dan kelebihan. Biasanya sih setiap orang punya paling enggak 2 kepribadian yang mendominasi dari keempat kepribadian tadi. Setelah aku ngoceh panjang kali lebar kali kedalaman, kalian tadi udah subscribe channel aku belum? Kalau misalkan belum sempat subscribe di awal ataupun di pertengahan, silahkan subscribe di akhir video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notification-nya agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku yang masih newbie dan perlu banyak bimbingan ini. Terima kasih, see you next time, bye bye.